Halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Dan ini adalah segmen Japanese atau Japan on Event. Info untuk event yang akan datang ya. Jadi Japanese itu terbagi-bagi dalam berbagai macam segmen. Mulai dari before event, ya kan, info event yang akan datang, ya kan. Kalau before event sama info event bedanya apa? Kalau before itu kita bakalan sebelum acaranya. Kalau infonya berarti kita bisa ada beberapa macam info event yang akan dibahas. Nah, kalau info event kayaknya Kak Acep bakalan bahas yang sekarang dulu aja nih, yang sudah di depan mata, yaitu acara Ritako Cosplay Party 2022 yang akan diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2022 di The Great Asia Afrika Lembang. Ya, dan selama 1 bulan, kita tadi 1 bulan atau 3 minggu ya, sama editor? Sebulan lah hitungannya. Udah hampir sebulan ya, udah hampir sebulan kita bakalan bedah nih masalahnya apa gitu kan. Dan ternyata banyak aja yang nggak dibaca, nggak ditonton gitu ya. Kayak kemarin gitu kan, satu kasus orang ngomong bundle pass jadi building gitu ya, building pass, entah kenapa aja kok jadi kayaknya ke-trigger di bagian situ. Oke, mungkin mereka sebel kali ya dengan adanya wajah KJ mungkin. Terus tim dari Jajan Otaku juga mengeluh nih ternyata. Kita udah upload ya Om Editor ya, katanya ya. Tim Jajan Otaku tuh udah bilang, udah upload segini banyak tapi masih ada aja yang nanya, acaranya di mana? Oke, acaranya di mana? Padahal itu di poster sudah dijelaskan The Great Asia Afrika. Mungkin katanya masih bisa berambil sesuatu yang lebih positif. Mungkin mereka tidak tahu The Great Asia Afrika itu di mana. Dan The Great Asia Afrika itu bukan nama acaranya, tapi nama tempatnya. Oke? Dan yang terakhir adalah sampai detik ini kan kita sudah masuk, kata dari Jajan Otaku itu, kalau tiket yang pre-sale exchange bundle pass yang pre-sale 1 itu sudah closing. Nah, pertanyaannya yang sering keluar, memang kapan dibukanya? Kok tahu-tahu udah closing aja? Sebenarnya kita udah sering dari kemarin ya. Ketutupannya itu dengan kata, oh 75.000 itu mahal. Dan akhirnya video langsung di skip. Mungkin kayak gitu ya, tanpa dilihat dulu acara ini tuh ngasih benefitnya apa. Oke. Jadi sebelum kita bahas si masalah closing ini, Kak pengen dilurusin. Waktu itu Kak udah bikin video kayaknya banyak, dari yang panjang sampai akhirnya berdua sama Mang Eko ya kan, menjelaskan tentang acara ini. Jadi ini, dalam acara ini Kaze bikin ada 3 macam kriteria. Dan ini pun sudah dari Jajan Otakunya dan The Great Asia Afrikanya, kesepakatan bersama. Dimana ada yang kodenya CR atau cosplayer, terus ada angkanya nih di sini ya. Ini kelihatan jelas sama editor. Deketin. Oh, ada angkanya kan? Jelas. Terus di sini KZ juga dipinjemin lagi nih. Nah, ada FR ya, FR 004. Habis itu di belakang aja lah kita ambil contoh doang ya. Ada VR ya. Ini kenapa harus dibedain seperti itu? Itu supaya tujuannya dari The Great Asia Afrika atau manajemen adalah untuk memudahkan mana yang benar-benar cosplayer aja, mana yang fotografer, mana yang cuma mau datang tapi menikmati eventnya aja gitu kan. Makanya dibagi dalam 3 kode yang berbeda. Terus kenapa harus dibegitukan katanya? Terutama yang paling signifikan adalah untuk yang cosplayer. Kalau cosplayer kalian sudah beli presale ini dengan harga 75.000, itu kalian bisa dapat macam-macam. Mulai dari member cardnya nanti ya kan, di sini tuh kalau yang udah punya tiket nih ya, yang udah punya tiket itu ini bakal disobek. Terus nanti ditukarkan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober. Itu harus ditukarkan dengan member cardnya. Dan yang pakai bundle pass exchange ini hanya akan dijual sampai dengan tanggal 15 Oktober. Oke, kenapa? Karena
ini akan langsung diprogres untuk pembuatan member card-nya kalian yang sudah beli. Ya, terus fungsi member card itu untuk apa? Member card ini disamakan dengan komunitas kita yang cosplay yang ada di Degradasi Afrika. Dimana di sini kita menamainya Kampung Cosplay. Nah, Kampung Cosplay ini kalau mau join itu satu member card itu adalah 200.000 dan di sini kita cobakan promosi dengan adanya acara ini kita akan press dan dapat satu keuntungan menggunakan member card tersebut. Ditambah lagi benefitnya adalah bebas administrasi untuk cosplay competition. Ya, dari 200.000 kalian ditambah lagi seperti itu, apakah nggak kurang murah gitu ya? Atau gimana ya kan? Aneh KJ mah ya kan? Terus dari situ dari 75.000 selain dapat member card dan sudah bebas free administrasi cosplay untuk yang cosplayer ya, yang CR itu dapat lagi makan itu nasi, terus chicken teriyaki dan minumnya. Ditambah lagi nanti dapat merchandise. Ini dari Jajan Otakunya ya, merchandise berupa mungkin apa ya, home editor, mungkin gantungan kunci gitu ya, atau sejenis itu kayaknya ya, pin ya. Nah, itu salah satunya itu. Terus dari situ juga ini kan lihat nih, ada si CR nomornya kan, ini tuh bakalan diundikan. Jadi nanti kalau presale 2 berlanjut, misalnya nanti harganya ini 200.000 misalnya ya, misalnya nih dengerin nih 200.000, si presale ini bertambah jadi presale 2, kode ini tuh akan ngurut dari yang presale 1. Kalau yang presale 1 yang terakhir beli adalah CR0039, artinya di presale 2 akan dilanjutkan di CR0040. Dan ini akan diundikan. Diundikannya kapan bang? Itu pas akhir acara. Dan kemarin ada pertanyaan, kalau misalnya menang terus orangnya nggak ada, terus lapor dong hadiahnya. Ya enggak. Kita ini ada media nih ya, medianya. Kenapa waktu itu KJ selalu bilang larikan ke Discord ya kan? Terus kenapa larikan ke YouTube? Jadi kalau misalnya nanti ini menang ya, kita dari Jajan Otaku itu tidak akan hadiahnya dilaporkan. Oke, kalau bisa kita kirim, kita kirim. Jadi acara ini tidak untuk keras-kerasan kepala ya. Nantinya kalau misalnya orang nggak ada dianggap hangus, enggak. Kita bakalan kirim dan semua itu akan diakses melalui Discord dan juga YouTube dan kawan-kawannya ya. Jadi di sini juga cuman sebatas untuk menjembatani saja dari acara-acara yang ada untuk dikirimkan dan dimusyawarahkan bersama gitu. Itu bahasanya musyawarahkan itu sih, dimasyarakatkan kali ya Om ya. Kayak gitu. Jadi tenang aja. Terus selain itu ya, ini KJ baru salah satu aja yang cosplayer. KJ masih ada fotografer. Kalau yang fotografer mungkin dia nggak akan dapat free administrasi cosplay. Ya, free administrasi cosplay competition itu nggak akan ya. Tapi untuk fotografer ini kalian akan diizinkan membawa kamera profesional. Ini bentuknya dan itu bisa kalian bawa. Kalau tidak ada hal seperti ini, tidak punya member card seperti ini, kalian bisa dikenakan cas itu kurang lebih 2,5 juta sampai dengan 3.500.000. Oke? Karena di sangkanya tuh mungkin mau bikin prewedding atau apa gitu kan. Ya, namanya juga orang yang nggak tahu tentang cosplay kan seperti itu. Dan inilah kenapa KJ mau memasyarakatkan cosplaynya di sana. Terus buat yang VR itu gimana ya kan? Buat yang VR atau visitor itu kalian tetap bakal dapat member card. Member cardnya ini kegunaannya hanya sebatas untuk masuk ke sana plus chicken teriyaki dan nasi plus minumnya ya kan. Ditambah lagi kalian dengan member card ini bisa dapat diskon Rp5.000 di setiap tenan Ritako. Terus yang cosplaynya sama yang fotografernya nggak dapat dong.
semua yang pakai member card itu dapat hal tersebut. Ya, artinya dengan yang presale yang harganya 75.000 ini kalian sudah dapat benefit itu banyak. Oke? Itu sudah satu cakupan. Dan masalah kedua adalah ini, pembelian di Tokopedia. Jadi ada yang punya teori sendiri bahwa pembelian itu satu Tokopedia adalah satu tiket. Salah. Kalian boleh beli sebanyak-banyaknya menggunakan satu Tokopedia. Dengan syarat kalian harus konfirmasi. Dan konfirmasinya itu sini Om Editor. Konfirmasinya itu silahkan menuju ke Discord. Di sini ada nih. Kalau beli di Tokopedia itu username Tokopedia, ya kan? Ada nama lengkapnya, terus nickname-nya, kode kategorinya yang kalian beli ya, yang kalian beli di Tokopedia, yang versi cosplayer kah, fotografer kah, atau visitor, itu kalian harus catetin. Nah, di sini ada contohnya nih, username Tokopedia-nya Jajonotaku misalnya, terus nama lengkapnya AZ, ya kan? Terus nickname-nya Silver KZ, kode kategorinya CR. Nah, kemudian kalian tinggal masukin aja yang ini, CR0038 misalnya. Dan di sini udah ada contohnya tuh, beberapa yang sudah beli. Tuh, ada yang CR002, ini harus difotokan seperti ini supaya tidak ada kebohongan ya. Karena ini nggak bisa ditukar atau diperjualbelikan lagi. Oke? Dan nanti di member card-nya itu seperti apa sih? Member card-nya kurang lebih kayak gini lah ya. Ini namanya ditutupin. Kayak gini, cuman nanti nickname-nya itu yang akan ditempelkan di sini. Di sini ya. Oke, ini semua akan dapat yang belinya member card version, yaitu presale yang harganya 75.000. Oke. Kalau begitu kita akan cukupkan lah. Intinya itu seperti begitu untuk cara konfirmasi dan kawan-kawannya. Ya kan? Lanjut lagi. Pembelian teh, apakah cuman di Tokopedia? Kata si orang-orang ya. Ini kekejaman netizen ya. Sebenarnya kita bisa COD atau cash on delivery. Ya, bisa langsung ketemuan. Itu Kak sering bilang bareng sama admin Eko ya, untuk ketemuan di event. Jadi tanpa ketemu atau tanpa beli dari Tokopedia. Ya, langsung aja di situ dia beli. Nanti syaratnya sama. Harus kayak gini lagi, cuman si username Tokopedia-nya itu di strip aja. Kalian kan nggak beli di Tokopedia, bisanya kan beli langsung COD, ketemu sama admin Eko atau admin Riku, ya kan? Itu dari kontak personnya Jajonotaku langsung. Dan waktu kemarin KJ juga menyempatkan diri untuk anterin ini, tapi mungkin karena KJ kurang terkenal atau mungkin ada orang yang membenci sobat KJ kali ya, sampai bilang kemarin tuh nggak ada informasi dari KJ lah kan. Entah itu gimana gitu. Pas terakhir hanya omongan netizen yang paling pedas. Kok tiba-tiba udah closing? Gimana sih, ya kan? Akhirnya ya begitulah. Makanya kita itu sebenarnya bisa COD, bisa ini juga. Oke. Jadi ini udah satu-satu, semua sudah diluruskan. Intinya presale 1 itu sudah closing. Oke. Yang jadi masalah adalah begini. Ini nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi banyak banget orang yang DM ke Jajonotaku. Jadi ini pengakuan dari para pegawai atau yang bekerja di sana, admin-adminnya. Terus minta disampaikan ke KJ, ke sobat KJ sekalian ya, tentang hal ini. Gimana kalau presale 1 itu diperpanjang? Dan kemungkinan pasti harus diperpanjang. Soalnya kalau KJ pinjam di apa ini namanya, akun Tokopedia-nya Jajonotaku ya, ini sudah closing, tapi masih ada yang pesan. Yap kan? Ini dengan alasan mereka itu baru tahu informasinya, telat informasinya, dan ada juga yang ya sudahlah, ya kan?
Padahal orang yang jauh kemarin kalau nggak salah dengar informasi dari Jajan Otaku ke pihak KZ atau Silver KZ ya, ke Om Editor juga, Jajan Otaku itu mendapatkan orderan dari Bandar Lampung ya, terus juga dari Sulawesi, dan ada juga yang dari Bali. Terus yang di Bandung kenapa bilangnya nggak ada? Ini katanya dari Jajan Otakunya ya, dari Bali, dari Bandung gitu. Dari Bandung tuh bilangnya seperti itu. Padahal kita tim yang dari Jajan Otaku tuh sudah berusaha untuk mensosialisasikannya dengan baik. Oke? Makanya ini kayaknya coba satu-satu gitu diurusin ya kan. Mau tidak mau ini harus diurus ya. Ini bakalan diterima pesanannya seperti ini nih cara pengerjaannya ya. Ini akan diterima dan ini akan diterima ya kan. Ini adalah kompensasi karena sudah telanjur pesan. Oke, harusnya sih nggak bisa gitu ya, tapi dengan adanya seperti ini dan banyakannya orang yang pengen dan Kaze mendengarkan dari Jajan Otaku, akhirnya Kaze juga ngasih solusi. Pembeli tiket itu jumlahnya kan banyak. Banyaknya bukan dari nominalnya, tapi ternyata cosplayer yang di luar Bandung itu berprofesi pekerjaan yang padat. Ada yang dari pabrik, ada yang dari ini, dan mereka baru gajian itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Akhirnya KJ kasih solusi untuk pengiriman ini atau penjualan tiket ini diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Agustus. Oke, jadi dengerin nih, ini diperpanjang nih, presale 1 diperpanjang, tapi ada ketentuan baru dari manajemen The Great Asia Afrika, yaitu kita akan mengeluarkan 1 tiket lagi atau exchange ya, jangan salah antar tiket dikiranya tiket asal masuk aja. Ini Kaze bakalan ngeluarin 1 exchange tiket lagi. Exchange tiketnya adalah dengan harga yang murah dan tidak mendapatkan benefit apapun. Bilangnya kayak gitu, tetap aja ini dapat sih ya. Kita akan jabarkan, yaitu ini. Silahkan diperhatikan. Ini ada tiket normal non-member. Jadi ini adalah visitor non-member, NVR. Ini harganya untuk presale 1 itu 35.000. Oke? Ini tidak dapat benefit apapun. Kalau misalnya mau datang sini dengan harga murah pengen cosplay bebas, silakan datang. Tapi tidak bisa ikut cosplay competition mulai dari coswalk, cosplay individu atau cosplay team. Jadi kalau beli yang 35.000 ini hanya bisa datang ke sana. Kalau mau ikutan lomba di sana kalian harus bayar lagi administrasi cosplaynya. Terus apa yang didapat dari ini? 35.000 itu kalian sudah dapat 1 welcome drink yang bisa ditukarkan di rumah maca ya, berarti ya, rumah maca. Itu adalah tempat minum ala Jepang di Ritako Thailand ya, berarti ya, Thailandnya ini, atau di Ritako House lah, kalau di sana itu namanya Ritako House ya kan. Ritako House ini yang khusus untuk minuman ala Jepang. Jadi 35.000 itu dapat 1 minum. Welcome drinknya tidak ditukarkan di atas tapi di bawah ya. Makanya nanti bentuknya itu akan seperti ini nih. Ini nanti bakal dipotong ya. Itu akan ditukarkan dengan gelang acara ya kan. Gelang acara gelang wahana seperti inilah. Nih, seperti ini nih, digambar ada gelang wahana seperti standar event-eventnya kan, gelang wahana ya kan ya. Itu bakalan dapat ini, dan 35.000 itu kalian tetap dapat benefit potongan 5.000 di stand Ritako. Mau dari takoyakinya, teppanyaki-nya ya kan, terus rumah ocanya ya, terus rumah maca sama oca beda loh ya. Terus kaki gori dan rumah ramen, terus udah gitu kimono, terus jajan otaku juga termasuk. Itu akan dapat potongan sebesar 5.000 setiap kalian transaksi. Ingat, bukan cuma 1 kali transaksi loh, tapi setiap kalian transaksi selama bisa nunjukin gelang ini.
ya. Ini sudah dibentuk kurang lebih kayak gini karena ini guest star, terus apa katanya teh? Special performers ya Om ya, belum masuk. Jadi media partner juga belum masuk. Jadi nanti di gelang ini tuh ada semua seperti halnya acara-acara pada umumnya ya kan. Dan ini adalah alternatif yang paling murah. Jadi kembali lagi ke kalian, benefitnya mau apa? Kalau kalian pengen dapat gantungan kunci, ya artinya kalian harus beli yang presale satunya yang 75.000. Ya kan? Terus nanti harga asli dari ini sebenarnya berapa sih? Presale itu akan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi setelah ini ada presale 2 dan ada presale, nggak ada presale lagi sih. Yang terakhir ya udah harga reguler ya, dimana presale 2 itu harganya beda 10.000. Kemudian untuk yang normal ini juga beda 10.000. Sampai harga regulernya itu 50.000 untuk non member card. Udah jelas dong tulisannya non member card, udah nggak ada member cardnya berarti kan, intinya sih kayak gitu. Jadi sekali lagi KJ bakalan umumin dari pihak Jajan Otaku dan Ritako sudah memberikan kepercayaan ke Silver KJ bahwa pengumuman video ini menyatakan presale 1 itu diperpanjang sampai dengan 17 Agustus 2022. Oke? Dan untuk keterangannya semua sudah KJ sebutin, jadi jangan sampai ada sesuatu yang miskom lagi ya. Meskipun nanti KJ juga bakalan nge-share lagi, ngomong ke anak-anak yang Jajan Otakunya lebih baik begini. KJ di sini hanya menjembatani itu saja. Soalnya KJ juga lebih condong untuk ke banyak-banyak event juga, nggak cuma di Tako aja. Jadi KJ bakalan liputan, terus cari event-event yang belum apa ya, yang mungkin baru diadakan gitu kan. Itu sudah menjadi kegiatan baru. Jadi ini KJ juga ngobrol agak terburu-buru. Soalnya ngasih materi itu dadakan. Ngasih materi dadakan, ini juga dilempar ke sini, ini kan dipinjemin lagi. Ini juga ya udah, sebenarnya di belakang sini ada Om Editor dan nggak usah ditunjukin Om Editor, sebelah sana ada siapa gitu ya. Mereka cuma lagi nahan ketawa karena mungkin bingung gitu ya. Aduh, ini apaan sih gitu ya. Terus tolonglah buat setiap sobat KJ yang nonton, kalau ada acara bukan cuma Ritako doang, minimal dibaca dulu. Ya, dibaca dulu, jangan mentang-mentang mahal nggak dibeli. Terus kalau mahal tahu latar belakangnya kayaknya tempatnya bagus nih, gini, main beli tapi nggak tahu itu dapatnya apa gitu kan. Tolonglah hargai pengada acara ya, soalnya pengada acara itu sudah memaksimalkan dirinya untuk menyampaikan sesuatu dan memberikan hiburan kepada kalian. Oke, mungkin ini sudah cukup dan penutupnya KJ pengen kasih tahu ke kalian. Karena ini ada perpanjangan ya, untuk presale 1. Presale 1 ini dari Ritako itu ada satu hadiah khusus. Dan ini sudah diutuskan ke KJ. KJ akan ini seperti yang tadi KJ bilang, ini bakalan dapat undian ya kan? Dapat undian di kode-kode ini. Oke, jadi buat kalian yang sudah beli presale 1 dan sekarang ditambahkan dengan yang non-member, itu akan diundi benda-benda ini. Ini ada LED Kimetsu no Yaiba. Ini Kimetsu no Yaiba. Ini hadiah dari Ritako, Jajan Otaku, dan dari Silver KJ. Nah kan, kalau dari KJ ya tahu sendirilah. Om Editor coba deh ke situ. Tuh di bawah aja KJ kan nge-koleksi apa namanya? Muse kan, Muse dari Love Live. Nah, ini teh masih baru, tapi KJ cuman punya si Hanamaru sama si Yohane, si Yoshiko sih, ya. Karena KJ males ngoleksi harus 99-nya, jadi ini bakalan KJ giveaway aja deh. Ya kan lumayan. Nah, ini syaratnya adalah kalian boleh pilih sesuai dengan benefit yang kalian mau yang cosplayer, mau yang fotografer, atau yang visitor, atau visitor non-member yang harganya paling murah untuk presale ya, untuk presale. Nanti setelah tanggal 17 Agustus itu KJ akan undi dan undiannya itu sudah KJ rancang dari sekarang seperti ini. Nah, ini nih Om Editor.
Lihat, ini adalah catatan yang khusus. Nih, ini catatan-catatan kode-kode yang sudah beli di presale 1. Oke, ya kan? Ini ada fotografer, ada cosplayer, ada visitor, ya kan? Jadi ini bakalan diundikan tanggal 17 Agustus. Ya, ini salah satunya. Terus selain undian yang ini, KZ juga udah bilang kalau misalnya subscriber KZ dapat 5.500 ya sebelum Oktober. Ya, sebelum acara berlangsung itu juga KZ bakalan kasih undiannya juga sama. KZ tidak lain dan tidak bukan, kemungkinan bakalan ngasih figur yang tidak jadi yang tidak jadi dikoleksi, dan itu masih hitungannya adalah back in box. Ya, back in box atau dikembalikan lagi ke boxnya. Bukan berarti second, soalnya emang nggak keluar dari box gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu. KZ bakalan ngasih figur, kalau nggak figur ngasih merchandise kaos, ya kan. Dan yang penting itu hadiah-hadiah yang bakalan KZ undikan juga. Sistem undiannya sama, itu pakai kode ini, kode yang ada di tiket kalian, mau CR, mau VR, mau FR, itu semua bakalan KZ undiin. Tenang aja, undian yang ini sama undian yang nanti di acara itu hadiahnya beda lagi. Jadi kalian bisa dapat hadiahnya 3 kali beruntun kalau memang hoki ya. Bukan berarti kalian seenaknya ngomong, "Ih, bakal aja nanti aku kalau menang semua gimana, hadiahnya kemana?" Emang yakin bakal menang semua? Ini kan undian, gimana sih? Itu doang sih. Tapi Om Editor kalau KZ selama bikin undian kayak gitu mah sering ya. Suka ada aja yang dapetnya orangnya sama lagi gitu. Itu tergantung hoki. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian beli ini silakan kalian salin sama ibu kalian ya. Siapa tahu tangan kalian jadi lebih wangi. Tapi kan? jangan ke dukun. Jangan ke dukun, ngapain? Bisi kayak yang udah ya. Demi gacha. Dukun bertindak. Buset. Ya, intinya ini sudah kita kasihkan yang terbaik ya. Semoga cukup dipahami, dan kayaknya KJ akan mengembalikan ini ke teman-teman yang lagi ada di depan sono ya untuk kirim, karena ini bukan tanggung jawab KJ. KJ cuman dikasih space untuk mempromosikan apa yang ada di Jajan Otaku, sama halnya seperti di apa sih Om yang kemarin teh Mai apa Matsuri ya, Pelita. Mai Matsuri yang Pelita Nebuta Matsuri ya gitu kan. Terus Maitosuri yang kemarin. Nah, itu seperti itu karena KJ memang hanya sebatas itu, bukan pemilik khusus untuk ini. Oke? Jadi jangan berpikiran yang kuma-kuma gitu ya. KJ hanya memeriahkan dan berpikir sebaik-baiknya gitu. Di balik acara seperti ini, KJ hanya memberikan solusi ya kan, acara itu berlangsungnya seperti apa. Jadi kalau dibilang memiliki juga, atau nanti kok ini update-nya di Tako tapi sekarang update-nya Mai, terus KJ ini semuanya digitu dikerjain. Enggak, ini kerjaannya KJ sekarang. Jadi KJ itu pengennya apa ya Om ya, kita kayak jalan-jalan keliling Indonesia cari event Jepang-Jepangan, nge-review sih. Kalau review kan kita ini ya, lebih tepatnya ini sih Om, apa Unboxing. namanya, unboxing event ya. Unboxing event, di satu event itu tuh kita ketemu siapa sih, terus tipikal acaranya kayak gimana kan. Selama ini baru di Bandung dan belum pernah keluar kota Bandung atau keluar Jawa ya, belum pernah. Tapi KJ pengen tuh nyobain kayak gitu, dan inilah kenapa Japones atau Japan on event itu banyak macamnya. Jadi jangan bingung, KJ itu bakalan update setiap event dengan sebaik-baiknya, tergantung order mana yang datang ke KJ gitu ya. Minta misalnya, nih minta dong bantu review ini, itu boleh. Jadi sistemnya KJ bikin konten kok ada kayak sistem jual beli ya, ada order, ada ini ya Min. Hah? Istilah Ya kan doang. istilah doang sih. Tergantung yang mana mau bekerja sama dengan Silver KJ. Soalnya KJ bikin konten juga nggak harus dapat
yang gimana-gimana gitu ya, sama-sama senang aja. Jadi reviewnya bakalan jujur, sejujur-jujurnya. Kalau acaranya kurang bagus ya KJ ngomong kurang bagus. Kalau misalnya acaranya bagus ya KJ bilang bagus gitu kan. Maka dari itu KJ pengen ya acara-acara cosplay di Indonesia atau acara Jepang-Jepangan di Indonesia harus makin bagus lagi, supaya orang-orang yang hobinya kesini itu mereka terhibur lah di setiap acara-acara tersebut ya. Intinya kayak gitu. Ini sudah rekaman mungkin ada 10-20 menitan. KJ bakalan cutting ya. KJ bakalan beres-beres lagi. Hari ini harus mulai edit-edit lagi. Dan anggap saja ini yang tiketnya telat, kalian beruntung ya. Meskipun sudah terlanjur beli. Ya kan, ini hitungannya gini, siapa tahu dia cuma mau datang di tinggal 35.000. Nggak tahu juga ya. Ya udah, kalau gitu kita bakalan closing aja. Kita bakal lanjut lagi di acara Japones berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KZ Japones atau Japan on Event Info event berikutnya, dan kita akan create an otaku to be better.